Oke, jadi di video kali ini gue ngomentarin dikit soal BAFTA ya yang belum ke react sama prediksi kecil-kecilan ya, prediksi final untuk Oscar-nya karena nominasinya bakal diumumin besok tanggal 8. So, kita mulai aja dari BAFTA dulu sambil prediksi ya untuk Oscar-nya. BAFTA-nya dari Special Visual Effect. Oke, di BAFTA ada Dune, ya jelas ya, ada Dune, ada Free Guy, ini nggak tahu kenapa ada Free Guy ya. Terus ada Ghostbusters Afterlife. Ini menurut gue sih di prediksi kemarin Ghostbusters Afterlife itu dia masuknya ke nomor 9 atau enggak nomor 8 gue lupa. Tapi di sini di BAFTA di top 5 ada The Matrix Resurrection lanjutnya, habis itu No Time to Die yang masuk ya. Ya well, boleh lah ya. Yang nggak ada di BAFTA itu benar-benar nggak ada anak Marvel, nggak ada Marvel sedikit pun. Shang-Chi Eternal, Black Widow maupun Spider-Man No Way Home itu juga nggak ada, dan Godzilla vs Kong juga nggak ada di BAFTA. Jadi untuk next prediksi Oscar gue ada perubahan dikit daripada yang kemarin ya. Pertama gue pasti nomor satunya tetap Dune, yang bakal menang juga Dune. Kedua ada Matrix Resurrection, No Time to Die nomor 3, dan Free Guy ini ya. Gue ganti Godzilla vs Kong gue untuk masukin ke nomor 6 aja, ganti gue Free Guy. Dan nomor 5 gue tetap ya berharap Spider-Man No Way Home masuk lah ya, karena boleh lah masukin Marvel lah, boleh lah masukin lah. Maksudnya biar rame aja gitu kan, kalau Spider-Man No Way Home bisa masuk, kan gila di Oscar ya nggak sih? Jadi mungkin ya kalau misalkan Spider-Man No Way Home-nya gue cutat, ya diganti Godzilla vs Kong naik ke Best Visual Effect-nya nomor 5 ya, top 5-nya gitu di sini. Kita lanjut ke next kategori. Ada sound ya, yang di BAFTA itu ada Dune ya, ada Last Night in Soho. Ini gue agak kaget itu. Last Night in Soho ya, akhirnya No Time to Die. Oke, A Quiet Place 2 sama West Side Story. Yang nggak ada Belfast ya, yang nggak ada ya. But it's okay, BAFTA. Untuk prediksinya untuk Oscar-nya tetap Dune nomor 1 ya. Dan gue West Side Story tetap gue kasih nomor 2, nggak tahu kenapa. Menurut gue dia terkuatnya ya, 2 ini tuh top 2-nya Dune sama West Side Story. Baru gue kasih nomor 3-nya itu well, A Quiet Place 2. Why not? Gitu kan. Mungkin gue pengennya sih Tick Tick Boom masuk ya. Di sini gue taruh di nomor 7, tapi udah gue Quiet Place 2. Ya nggak apa-apa lah, cuma sekedar prediksi ya. Terus Belfast harus masuk tetap, dan No Time to Die. Oke, Power of the Dog gue turunin nomor 6, Tick Tick Boom nomor 7, dan Last Night in Soho ya walaupun di BAFTA masuk top 5, tapi menurut gue untuk Oscar dia di nomor 8 aja nggak apa-apa ya. Tapi kita nggak tahu, tunggu tanggal 8 besok. It's okay. Kita lanjut ke Makeup and Hairstyling ya. Di BAFTA itu ada Cruella, ada Cyrano, Dune, The Eyes of Tammy Faye, sama House of Gucci. Ini menurut gue udah apa ya, standar basic ya. Walaupun di punya gue kemarin di prediksi Oscar itu nggak ada Cyrano kayaknya, nggak ada Cyrano. Cyrano nomor 9 kalau nggak salah. Dan di sini sekarang prediksi gue untuk Oscar-nya ya, itu The Eyes of Tammy Faye nomor pertama, yap jelas. Keduanya Dune, ketiganya ada Cruella, House of Gucci, dan West Side Story. Gue nggak masukin Cyrano untuk Oscar, walaupun di BAFTA ada Cyrano ya. Menurut gue tetap West Side Story gitu ya, tetap harus di-recognize mungkin di Oscar gitu kan, karena itu ajang penghargaan Amerika gitu kan, sedangkan BAFTA kan di Inggris. Oke, jadi mungkin West Side Story lebih ke arah sono, lebih menang gitu, juri-juri ampas itu lebih seneng. Cyrano gue taruh di nomor 6. Bisa aja nanti gantiin West Side Story, bisa aja jadi sama kayak BAFTA, tapi masa sama sih, copy paste dong jadinya. Tapi it's okay. Ini gue suka aja Makeup and Styling. Good choice. Kita lanjut ke kostum desainnya. Kostum desainnya ada Cruella, ada Cyrano, ada Dune, ada The Friend Dispatch, ada Nightmare Alley ya. Ini di BAFTA-nya ya. Yang nggak ada di sini di BAFTA ini House of Gucci, West Side Story, dan Spencer ya. Sumpah di BAFTA itu nggak ada Spencer sama sekali. Kalau kalian lihat dari atas kategori sampai bawah kategori itu no Spencer at all. Ini I don't know ya, ada apa dengan Spencer kok sampai di snap besar-besaran, but it's okay. Tapi untuk di Oscar ya, gue masih tetap ada di 10 besarnya. Spencer gue taruh di nomor 9. Dan untuk top 5-nya itu ada Cruella, ada Dune, akhirnya masukin Nightmare Alley, terus ada West Side Story sama House of Gucci. Itu top 5 gue sekarang. Dibanding yang prediksi, ya ada bedanya, tapi tetap yang paling atas itu ya top 2 atau top 3-nya tetap Cruella, Dune ya untuk best kostumnya ya. Maybe sama West Side Story atau Nightmare Alley, tapi tetap top 1, top 2-nya itu tetap Cruella sama Dune for me. Oke. For you, I don't know. Kita lanjut ke Best Production Design-nya. Di BAFTA itu ada Cyrano again. Oke, well, menurut gue ya di Cyrano well bagus lah. Tapi maksudnya saat itu gue nggak fokus ke sono. Kayaknya production design juga not really.
Terus yang kedua sekarang production design di BAFTA ada Dune, ada The Friend Dispatch, terus ada Nightmare Alley sama West Side Story. Yang nggak ada ini sumpah nih, gue kan di Oscar bilang kan kalau nggak ada Tragedy of Macbeth di production design anjir gitu pokoknya. Dan di sini di BAFTA nggak ada cuy, nggak ada Tragedy of Macbeth dan nggak ada Belfast. Bayangkan ya, Belfast yang digaung-gaungkan untuk menang sekarang udah bener-bener nggak ada power banget gitu kan. Dan di production design pun juga nggak diangkat Belfast di BAFTA ya. Ini kayak oh shit, production design BAFTA nggak ada ya, sama Tragedy of Macbeth anjir. Tapi untuk Oscar sekarang, untuk prediksi Oscarnya, best production desainnya tetap pertama ada Dune, dan gue pengennya Tragedy of Macbeth tetap ada. Tapi kalau dilihat di sini the top 2-nya itu ada Dune sama The Friend Dispatch. Nomor 3-nya baru Nightmare Alley mungkin. Habis itu gue taruh West Side Story di nomor 5 yang di Oscar ya, prediksi Oscarnya. Dan Belfast gue taruh di nomor 6, kali aja bisa naik tuh ya di Oscar. Sama Cyrano juga karena udah ada di BAFTA, jadi why not di Oscar kan, gue taruhnya di top 7. Dan tetap ini ya, top 2-nya itu Dune sama The Friend Dispatch kalau dilihat. Tapi gue jelas lah yang menang bakal Dune ya. For me, I don't know. Tapi gue harapnya Dune yang menang, oke? Lanjut ke kategori editing, di BAFTA ada Belfast, siap jelas. Ada Dune, Licorice Pizza, ada No Time to Die sama Summer of Soul. Nah di sini ya Summer of Soul tuh masuk ke best editing ya. Dan oke, udah jelas berarti untuk best documentary entah di BAFTA atau di Oscar nanti juga yang bakal menang Summer of Soul. Nggak di Rescue, bukan Flee ya, karena udah masuk di editing BAFTA nih. Jadi why not gitu. Pasti nanti documentary yang menang Summer of Soul. Udah lock mungkin ya, udah lock. Di Oscar nanti juga udah lock. Balik lagi ke editing ya, Belfast, Dune, Licorice Pizza, No Time to Die. Dan di prediksi Oscar gue sekarang itu tetap for me itu Dune yang nomor 1. Yang kedua ada Belfast. Oh maybe kalau gue lihat Licorice Pizza kayaknya. Licorice Pizza yang nomor 2 ya. Jadi top 2-nya itu Dune, Licorice Pizza, terus ada Belfast. Gue masih masukin The Power of the Dog sama The Friend Dispatch ya. Gue masih berharap West Side Story ada mungkin di Oscar karena it's Oscar ya, ampas ya, juri-juri Amerika. Mungkin West Side Story masa di snub beneran, I don't know, tapi we don't know. West Side Story tetap gue taruh di nomor 6 ya, 6 besar, baru Being the Ricardos, terus No Time to Die gue taruh di nomor 8. King Richard sama Don't Look Up. Oke, Don't Look Up ini udah mulai naik ya. Jadi kita lihat nanti best filmnya untuk Oscar prediksinya. Tapi kita lanjut dulu ke sinematografinya sekarang. Yang di BAFTA ada Dune, Nightmare Alley, No Time to Die, Power of the Dog sama The Tragedy of Macbeth. Ya nggak ada Belfast sama West Side Story. Oke, fine. Tapi di Oscar gue prediksi tetap Dune sama The Power of the Dog. Menurut gue itu top 2. Dan The Tragedy of Macbeth di BAFTA juga ada ya. Jadi ini top 3-nya. Dan karena tadi gue bilangnya di BAFTA nggak ada Belfast sama West Side Story, di Oscar gue taruh West Side Story dulu, baru Belfast di nomor 4 sama 5. Baru di nomor 6-nya ada Nightmare Alley, The Green Knight, The Friend Dispatch, Spencer, baru Last Night in Soho. Itu mungkin aja nih ya, Nightmare Alley bisa naik ke nomor 4-nya maybe. Jadi mungkin Belfastnya yang dihilangin. Belfastnya dihilangin diganti Nightmare Alley. Jadi Belfastnya turun nomor 6. Tapi I don't know ya. Masalahnya dulu tuh pas Oscar tahun kemarin itu kejutan juga, yang menang itu Mank bukan Nomadland, padahal yang banyak yang prediksi itu Nomadland yang bakal menang best sinematografi ya. Ternyata yang menang Mank. Kita nggak tahu nih, ampas tetap bakal masukin Belfast enggak? Karena maybe Belfast tetap masuk. Jadi gue taruh di nomor 5 ya. For now, kita nggak tahu, besok tanggal 8. Original score sekarang ya, original score-nya di BAFTA ada Being Ricardos. Itu anjir sumpah, kok bisa masuk ya? Menurut gue itu nggak begitu kuat ya scoringnya di sana ya. Atau saat itu gue nggak begitu dengerin, tapi menurut gue itu enggak ya. Being Ricardos kok masuk ke scoring sih agak aneh dikit. Tapi ya udah, it's okay. Don't Look Up, Don't Look Up masuk. Well, Dune masuk, jelas harus menang. The Friend Dispatch masuk sama Power of the Dog. Yang menurut gue nggak ada No Time to Die ya. Yes, menurut gue. Dan untuk Oscar-nya, ini Best Original Score-nya ya nggak ada yang bener-bener berubah secara drastis. Yang tetap pertama ada Dune, ya. Ada Power of the Dog, tetap gue masukin di sini. Terus Don't Look Up jadi nomor 3, The Friend Dispatch tetap masuk, dan Nightmare Alley. Gue Spencer tuh di BAFTA benar-benar nggak ada, tapi di sini gue berharap tetap ada yang di nomor 6 ya. Kalau kalian lihat itu Being Ricardos itu nomor 10 di prediksi gue ya, karena menurut gue itu nggak kuat banget. Padahal di BAFTA benar-benar sampai ada gitu. Oh shit, original score BAFTA, Oscar, ya inilah prediksinya. Documentary feature-nya di BAFTA ada
The Coming Cousteau, ada Cow, ada Flea, Rescue, sama Of Soul, tadi udah kebahas. Jadi untuk gue yang best dokumentarinya masih sama, Summer of Soul, tapi gue rubah dari Rescue jadi nomor 2, Flea nomor 3, Procession, Velvet Underground gue nggak tahu. Jadi tapi udah kejelas ya, udah ketebak yang menang siapa, yang menang yang Summer of Soul. Film not in the English language ya, di BAFTA ada Drive My Car, ada The Hand of God, ada Parallel Mothers ya, ini di shortlistnya Oscar nggak ada Parallel Mothers. Lalu ada Petit Maman, ini sumpah gue belum nonton Petit Maman, sumpah kayak gimana ya. Lalu ada The Worst Person in the World. Yang nggak ada ya di BAFTA itu nggak ada Titan dan nggak ada A Hero. Nggak ada Titan, nggak ada A Hero. Jadi now for my Oscar prediction, Drive My Car tetap nomor 1. Kalau kalian belum tahu reviewnya bisa lihat di atas ini. Drive My Car, gue jagoan gue untuk Best International Feature. Lalu nomor 2 ada The Worst Person in the World. Ketiga The Hand of God ya, well. Lalu ada Flea dan gue tetap masukin Hero karena di Oscar nggak ada shortlistnya Parallel Mothers. Jadi ya udah gue masukkan Hero. Dan yang lainnya tetap sama. Cuma dibalik doang sih. Jadi ini nggak ada perubahan yang signifikan, cuma dibalik doang. Animated film ya ada 4 doang nih di BAFTA. Ada Encanto, Flea, Luca, The Mitchell of the Machine ya, nggak ada 5. Tapi ini udah basic banget, standar. Kalau di Oscar ya tetap sama menurut gue, cuma dibalik doang. Ryan Gosling masuk dibandingin Sing. Berarti ini Flea udah jelas masuk ya untuk animated Oscar ya. Karena sebelumnya gue mikir-mikir Flea bakal masuk nggak. Dan sini karena udah pasti Flea bakal masuk. Original screenplay itu tetap sama, ini sama persis plug ya di Oscar, di BAFTA. Jadi pretty basic, nggak ada yang harus diubah menurut gue. Ada screenplay sekarang dengan BAFTA memasukkan Drive My Car sama Lost Daughter ya. Yang oh shit, berarti ada kesempatan untuk Drive My Car untuk masuk. Jadi gue untuk di adapted screenplay-nya akhirnya gue taruh Drive My Car ya di nomor 4. Produk nomor 1 Dune, Coda, Drive My Car, dan West Side Story. West Side Story tetap gue masukin, kenapa? Karena why not gitu kan. Maybe aja West Side Story keganti Lost Daughter. Tapi kalau keganti sama dong sama BAFTA. Jadi gue mikirnya West Side Story tetap bakal menang di juri-juri ampas. Jadi Lost Daughter-nya gue taruh di nomor 6 dan gue berani untuk memasukkan Drive My Car di Best Adapted Screenplay untuk Oscar dan gue harapnya dapat beneran. And now yang kita bahas selanjutnya adalah Best Supporting Actor-nya dulu ya. Ini ada Mike Wise, ada Kieran Hay, ada Troy Kotsur, ada Woody Norman, ada Jesse Plemons, what the fuck, ada Jesse Plemons, ada Cody Smith-McPhee ya. Yang menurut gue nggak ada itu Bradley Cooper sama Ben Affleck karena itu di prediksi Oscar gue. Dan sekarang untuk prediksi Oscar yang terbaru tetap Cody Smith-McPhee nomor 1 gue. Top 2 or maybe top 3-nya itu ada Cody Smith-McPhee, Troy Kotsur, dan Kieran Hay. Itu kayaknya selalu ada. Tapi ya udah, ini gue tetap masukin Ben Affleck sama Bradley Cooper karena supporting actor tuh sumpah nggak tahu ya mau jagoin siapa kecuali 3 di atas karena nggak ada yang benar-benar sebagus itu tapi ya udah karena Mike Wise masuk 6 besar di BAFTA ya, gue masukin 6 besar juga di sini. Baru nomor 7-nya Woody Norman, Jesse Plemons, dan yang lain-lainnya ngawur sama lah ya. Nggak usah komentar banyak, tapi oke, fine, supporting actor kayak gini. Best supporting actress-nya sekarang ya ada kemarin tuh ada Karina Balfe, ada Jessie Buckley ya, oh my god, Jessie Buckley kemarin di prediksi Oscar gue itu dia nomor 6 tujuan kalau nggak salah. Ada Anne Down akhirnya masuk boy, Anne Down ya 6 besar akhirnya masuk. Ruth Negga yang nggak ada di BAFTA adalah Kristen Dunst nggak ada. Dan well untuk prediksi Oscar gue sekarang Ariana DeBose masuk, Angelina Alice masuk, dan Kristen Dunst ini tetap masuk lah. Tapi jelas di sini top 2-nya adalah Ariana DeBose sama Angelina Alice. Ya, Ruth Negga, Katrina Balfe juga iya. Tapi menurut gue Ariana DeBose yang bakal menang. Ya, sekalian prediksi kecil. Dan ya oke, fine, nomor 6-7-nya gue Anne Down sama Jessie Buckley. Hampir sama, tapi gue tetap pengen Best Supporting Actress-nya tetap Oscar-nya kayak gini ya. Jadi yang di BAFTA ini cuma kayak buat meyakinkan gue aja bahwa Jessie Buckley sama Anne Down itu tetap bisa masuk, dan gue taruhnya di Oscar tetap sama, nomor 6 sama nomor 7. Nah, now untuk Best Aktornya ini ya. Untuk Best Aktornya di BAFTA ada Adil Akhtar, Ali Akbar gue gak nonton, Mahershala Ali, Swan Song, yaitu di Golden Globe kalau nggak salah masuk juga. Benedict Cumberbatch, Leonardo DiCaprio, Stephen Graham, Boiling Point, nggak tahu, sorry. Will Smith, King Richard. Di sini udah kelihatan banget top 2-nya ada Will Smith sama Benedict Cumberbatch ya, itu bersaing ketat banget. Jadi di Oscar gue tetap jelas masih belum tahu karena Will Smith udah menang duluan sebelum Benedict Cumberbatch. Kita belum lihat sak itu menang siapa. Jadi untuk prediksi kemenangannya belum tahu, tapi Will Smith gue tetap taruh di nomor awal. Benedict Cumberbatch gue taruh di nomor 2, dan nomor 3-nya gue taruh Leonardo DiCaprio dong bro.
Leonardo DiCaprio gue nomor 3, baru nomor 4 Denzel Washington, Javier Bardem nomor 5. Dan Andrew Garfield gue turunin di nomor 7 karena Mahershala Ali udah dapat 2 kan. Jadi gue Mahershala Ali gue taruh di nomor 6 dan Andrew Garfield juga di snap di BAFTA. Jadi di Oscar, oh shit, kenapa gue snap juga ya dia di nomor 7 ya. Peter Dinklage juga iya dan Nicolas Cage juga iya anjir. Javier Bardem gue tetap masukin karena dia di snap juga dapat. Oke, baru aktor aja udah susah ya. Tapi menurut gue udahlah Andrew Garfield taruh di nomor 7, tapi nggak tahu kalau menurut gue di Oscar dapat jatah si Andrew Garfield ya fine. Tapi ya udah ini top 5 gue untuk best aktornya. Jadi oke, udah fine. Dan sekarang yang paling menggila, paling nggak ngotak karena di mana-mana beda-beda dan oh shit. Sekarang di kategori leading actress yang memimpin sekarang adalah Lady Gaga, cuy. Iya, Lady Gaga. Dia di mana-mana udah dapat semuanya, nggak ada yang miss, dia selalu dapat nominasi. Top first-nya, top 2-nya sekarang ada Lady Gaga sama Alana Haim yang gue taruh ya, sama kayak BAFTA. Di BAFTA ada Lady Gaga, Alana Haim, Emilia Jones, ada Renata Reinsve, ini anjir sama Jonas Kantang Afterlove. Gue udah nonton Afterlove dan gue yang menurut gue bagus di sana. Terus ada Tessa Thompson ya. Bener-bener di BAFTA itu nggak ada sama sekali Kristen Stewart, Nicole Kidman, Olivia Colman, Jessica Chastain sama Liza Ziegler. Noh, yang gede-gede di snap semua anjir. Cuma Lady Gaga doang yang masuk anjir. Yang di Oscar padahal prediksi gue Oscar kemarin tuh nama-nama yang di BAFTA top 5 ini dia ada di top 6 ke bawah gitu. Sekarang dia naik gitu. Jadi untuk Oscar-nya sekarang Lady Gaga nomor 1, Alana Haim nomor 2, Nicole Kidman karena dia menang Golden Globe gue taruh di nomor 3, Olivia Colman dan Jessica Chastain. Dan you know what? Spencer gue taruh, Kristen Stewart dia taruh di nomor 6. Karena udah gak ada kesempatan untuk Kristen Stewart masuk ke Oscar karena di BAFTA nggak ada sama sekali. Yang gede-gede itu dia di snap sama sekali ya anjir. Sumpah, Kristen Stewart gue taruh di nomor 6, baru Renata Reinsve gue taruh di nomor 7. Gue lebih memilih Renata Reinsve, Liza Ziegler, Emilia Jones dan Penelope Cruz. Baru Tessa Thompson dan lain-lainnya, Jennifer Hudson gue taruh di nomor 10 bawah. Tapi ini update best actress gue juga bingung nih sumpah. Maksudnya gue tetap dukung Kristen Stewart ya, tapi Lady Gaga di sini nomor 1 cuy sekarang. Jir, Alana Haim juga dapat kesempatan Licorice Pizza ini. Sekarang lebih naik daripada Belfast ya Licorice Pizza. Alana Haim yang masuk. Shit ini anjir Sumpah ya, best actress-nya bener-bener paling seru besok ya. Ini untuk ditebak-tebak kayak gimana nanti kejutannya pas besok udah diumumin nih best actress siapa aja yang masuk nih. Sumpah bakal seru banget, yakin. Tapi udah ini nominasinya ya. Sumpah aku nggak bisa berkata-kata lebih karena saking nggak ngotaknya ini. Kategori best actress-nya ini sumpah kayak tahun lalu aja ya. Banyak kejutan, banyak yang di snap. Dan direktornya gue juga suka karena akhirnya gue juga berani untuk menaruh Ryusuke Hamaguchi di top 5-nya dan mengganti Steven Spielberg mungkin. Ya, gue ganti Jane Campion tetap nomor 1. Di BAFTA nggak ada Denis Villeneuve sih. Sumpah gue baru setelah banyak pikiran itu baru anjir kenapa Dune nggak ada ya. Denis Villeneuve nggak ada di Best Director di BAFTA itu. Sumpah gue kayak ngerasa oh shit man. Tapi gue seneng sih. Gue seneng Ryusuke masuk dan gue seneng Julia Ducournau ya dari Titan itu juga masuk gitu walaupun Denis di snap ya. Tapi gue oke fine untuk Oscar tetap Denis harus masuk. Jadi gue nomor 2 tetap nomor 2 dia. Baru Paul Thomas Anderson ini ya terkuatnya itu jelas Jane Campion sama PTA. Yang terkuat sekarang top 2-nya. Oke, gue ganti Denis Villeneuve di nomor 3. Terus Ryusuke Hamaguchi gue taruh di nomor 5 dan Kenneth Branagh di nomor 4. Tetap di Belfast ya, why not? Tapi gue juga mungkin kalau Licorice Pizza lebih menang dibanding Belfast, Steven Spielberg yang bakal gantiin Kenneth Branagh. Jadi Kenneth Branagh di top 6-nya tuh. Maggie Gyllenhaal pun gue taruh di nomor 7. But ya oke, fine. Fine, ini best director gue. Drive My Car gue berani untuk masukin ke top 5-nya dan gue harap juga dia ada di besok pengumumannya. Dan untuk best filmnya sekarang BAFTA ada Belfast dan Look Up, Dune, Licorice Pizza, Power of the Dog. Nggak ada West Side Story. So di best picture-nya gue sekarang The Look Up udah naik sekarang namanya ya. Boy udah naik. Jadi shit awalnya di 7 besar 789, akhirnya gue naikin di 5 besar. Hampir sama kayak di BAFTA-nya. Best picture-nya gue ada Power of the Dog pertama jelas, top 2-nya Power of the Dog Belfast. Lalu Licorice Pizza, Dune nomor 4, Don't Look Up nomor 5 anjir. Coda gue taruh nomor 6, King Richard juga iya, dan West Side Story di nomor 8. Or maybe West Side Story-nya gue taruh di nomor 6, baru Codanya di nomor 7 dan King Richard-nya di nomor 8 ya, gitu aja. Dan Bang Regardless tetap gue masukin, dan Now Titik Boom karena nggak dapat apa-apa ya, shit, jadi gue Titik Boom gue taruh di nomor 11, dan yes, Drive My Car gue taruh di top 10 best picture ya. Gue udah harap karena kemarin Drive My Car gue masih ragu, gue taruh di nomor 11 dan sekarang gue udah yakin Drive My Car bisa lah semoga dapat di top 10-nya best picture Oscar ya.
Dan untuk yang lain-lainnya, Tragedy of Macbeth, Tick Tick Boom gue ganti 11, Tragedy of Macbeth, House of Gucci, ya jelas dia naik, Lost of Daughter, Nightmare Alley, No Time to Die, The Friend is Bad, The Worst Person in the World, sama Spider-Man No Way Home gue taruh di top 11 sampai top 20-nya ya. Penasaran besok nominasi Oscar bakal kayak gimana, mengejutkan ya, apakah banyak hal-hal yang dihilangkan, disenapkan, kayak Spencer disenapkan, kayak Kristen Stewart dihilangkan, Tick Tick Boom, Andy Garfield dihilangkan. Ini jadi makin seru nih untuk prediksi Oscar besok. Kita tunggu aja tanggal 8. Dan ini tadi adalah gue sedikit komentar dikit aja soal BAFTA sama prediksi Oscar, tipis-tipis aja gue ganti sebelum menuju pengumuman besok, karena sebelumnya gue prediksinya masih sebelum mengetahui BAFTA, dan sekarang setelah mengetahui BAFTA yang gue ubah dikit sambil memperhatikan nominasi Lainnya di WGA, BGA, DGA, Critics' Choice, sama yang menang di Golden Globe. Jadi ya menurut gue ini udah prediksi final gue untuk Oscar. Kita tunggu di tanggal 8 besok nominasi Oscar bakal kayak gimana. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.